Nah jadi ini ceritanya ada cewek yang lagi bingung dan sedih banget karena dia nggak bisa bayar utang, udah gak punya uang. Terus tiba-tiba ada mie yang jatuh dan dia tuh kebingungan, ini tuh mie dapet dari mana ya. Terus pas dia lihat-lihat dan itu dia tuh baru sadar kalau mie itu tuh berasal dari air mata dia, dan dia tuh nyobain dan ternyata rasa mie nya tuh enak banget. Nah si cewek ini ngasih ke ibunya suruh nyobain mie nya tuh enak apa enggak. Kata si ibunya ini tuh bener-bener enak banget. Akhirnya si cewek ini tuh jualan tuh di bazar kayak gini hasil nangis yang tadi tuh, dan ini tuh laku keras karena mie nya katanya enak banget. Nah pas mie nya habis, kalau misalnya pengen isi ulang dia tinggal nangis aja kayak gini dan tinggal jualan. Bisa kalian lihat ini tuh dia ngasilin uang banyak banget, tapi dia udah bingung kehabisan mie dan dia udah nggak bisa nangis. Udah nonton film sedih dia nggak nangis, terus jatuhin pas kesayangan bunga dia juga nggak nangis. Dan sampai akhirnya dia inget dia tuh punya anjing kesayangan, lalu dia nyamperin anjingnya ini. Lanjut part 2 kalau misalnya rame. Nah ini lanjutan part 2 nya, karena dia udah gak bisa nangis, dia berusaha buat ngelepasin anjing kesayangannya biar dia tuh sedih banget. Alhasil dia berhasil sedih dan menghasilkan banyak mie. Terus dia lanjut jualan lagi kan, kayak gini rame banget tuh, laku banget kayak gini. Suatu saat ada pengusaha yang ngajak kerjasama sama dia buat buka restoran kayak gini, dan dia tuh seneng banget kan tawarnya diterima. Dan ternyata restorannya itu rame banget, sedangkan dia tuh udah agak kebingungan gitu ya, udah gak bisa ngasilin mie yang banyak kayak dulu karena dia udah susah banget buat sedih. Terus dia tuh ngakalin lah naro foto si anjingnya, tapi dia gak sedih. Lanjut dia juga ngakalin foto si ibunya, dan akhirnya dia bisa nangis ngasilin mie yang banyak. Aku gak ngerti si ibunya diapain, dan kayaknya dikorbanin sih ya, tapi ngasilin mie yang banyak. Nah cerita kali ini tentang krim yang ajib banget nih. Nah uji coba yang pertama nih ke cewek ini mukanya awalnya jerawatan jadi mulus banget setelah diolesin pakai krim ini. Terus yang paling ngerinya lagi, nah ini ada nenek-nenek yang udah meninggal dikasih krim itu jadi hidup lagi. Ini gila banget sih. Jadi krim ajaib ini diciptain oleh seorang dokter laki-laki yang bernama Jack. Nah cara kerjanya, krim ini langsung masuk ke dalam otak dan memperbaiki struktur molekul yang rusak dengan cepat. Dan yang paling anehnya, ini tuh krim bukan buat luka doang, tapi bisa bikin mobil yang tadinya jelek jadi bagus banget kayak gini. Tuh ini gila banget sih. Bahkan yang tadinya tanahnya tandus jadi subur kayak gini, rumputnya jadi pada hidup. Nah kalau misalkan nggak bisa ngerjain tugas, tinggal tusuk aja kepalanya, langsung otomatis tuh langsung bisa ngerjain tugas. Bahkan anjing aja pun bisa ngerjain soal matematika. Nah kalau misalkan sakit tinggal semprot kayak gini tuh dia ini langsung sembuh. Bahkan krim ini juga bisa ngegadain makanan, emas tuh kayak gini. Sampai rumah sakit pun udah nggak dibutuhin lagi. Gimana menurut kalian kalau... Nah cerita ini tentang seorang ibu yang lebih menyayangi boneka daripada anaknya sendiri. Awalnya boneka ini adalah kado untuk anaknya, dan anaknya tuh seneng banget lewat boneka yang mirip banget tuh kayak gini. Tapi si anak ini emang bandel sama kurang ajar banget sama ibunya, dan bikin si ibunya tuh selalu marah sampai numpahin jus tuh ke laptopnya, dan ibunya bener-bener marah banget sampai ngebandingin bonekanya tuh lebih baik daripada anaknya. Bahkan saking ngeyelnya si anak ini dinasehatin tuh kayak masa bodohan gitu setelah ngerusakin mainan temennya. Terus si ibunya memutuskan buat nyeta bonekanya dan jadi lebih sayang gitu ke bonekanya daripada ke anaknya sendiri. Nah besoknya anak ini tuh tiba-tiba jadi baik banget sikapnya tuh, jadi aneh banget kayak gini. Dan ternyata roh mereka berdua tuh ketuker guys, jadi bonekanya tuh sama manusianya ketuker. Setelah itu kakaknya nemuin boneka di depan tong sampah kayak gini tuh ada tanda lahir adeknya. Dan si ibunya tuh sadar kalau misalnya dia tuh anaknya, sampai nangis kayak gini. Nah di sini ada perempuan yang lagi hamil, namanya itu Nak. Dia tuh pendarahan hebat banget, dan dia udah gak kuat gitu sampai jatuh. Terus dia tuh minta tolong, tapi gak ada satu orang pun yang nolongin. Nah di sisi lain teman-temannya nih sama suaminya itu kan lagi ikutan perang nih. Ini suaminya itu tuh keadaannya udah gawat banget, kayak udah ya udahlah gue bakal mati nih di sini. Tapi mereka tuh benar-benar bertekad pengen selamat gitu karena udah janji pulang ke istrinya. Akhirnya mereka selamat dan pulang. Tuh rumahnya tuh kayak di sungai-sungai kayak gitu, jadi dia pulang pakai perahu. Nah keempat temannya Simak itu juga ikutan pulang ke rumahnya Simak, dan Simak ini tuh manggil-manggil istrinya tapi kok gak keluar-keluar. Akhirnya Simak itu masuk ke rumahnya karena penasaran kan kenapa si Naknya kok gak keluar-keluar, karena khawatir. Akhirnya Simak ini ngelihat ada ayunannya lagi gerak. Nah pas dideketin tuh ayunannya tuh kayak gini, ini serem banget sih. Tiba-tiba di belakang ada yang meluk, dan ternyata itu sebenarnya istrinya guys. Nah di sini mereka akhirnya berpelukan kan karena udah lama banget gak ketemu. Pokoknya ya kangen-kangen lah kayak gitu. Nah di sisi lain keempat temennya tuh kan masih di bawah. Simak tuh nggak sadar kalau misalkan dia tuh bawa temennya juga tuh keempat, dan lihat nih teman-temannya masih nyantai di bawah.
Terus nih si Mak yang ini nanya anaknya mana, karena mungkin kan udah ngelahirin kan pas dia lagi ikutan perang, dan dia jawab tuh anaknya ada di lantai katanya kayak gitu. Pokoknya di sini si Mak tuh kok posisinya belum tahu kalau misalnya istrinya tuh udah meninggal, dan ini tuh masih kelihatan kayak manusia di mata si Mak. Dan ini anaknya juga, yang pasti ini tuh hantu gitu ya, udah bukan manusia lagi. Tapi si Mak tuh mikirnya kalau misalkan anak sama istrinya tuh bener-bener masih hidup. Ini lanjutan part 3-nya, ada salah satu temennya si Mak itu mimpi kalau misalkan si Nak itu udah jadi hantu dan udah ngelahirin kayak gini. Ini pendarahan sama ada bayi yang keluar. Ih, ini kaget banget tuh sampai bangun. Karena penasaran si temennya ini berusaha buat ngeliat rumahnya, kondisinya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Sampai akhirnya si temennya ini berhasil buat naik ke rumahnya, dan gila sih ini bener-bener di luar ekspektasi banget. Rumahnya tuh bener-bener udah kotor banget, udah kayak kosong gitu. Tuh liatin, serem banget. Nah pas ketemu sama teman-temannya, si Nak tuh udah curiga kalau misalnya teman-temannya tuh udah sadar kalau misalnya dia tuh udah jadi hantu. Nah si Mak sama si Nak ini ngajak temennya buat makan, karena si Mak itu belum sadar kalau misalnya istrinya hantu. Yang sadar tuh kan cuma teman-temannya doang. Dan apa yang terjadi, lihat deh, makannya tuh kayak daun, terus belatung, cacing gitu, bener-bener jijik banget deh. Nah karena dipaksa si Mak buat makan, teman-temannya akhirnya makanlah tuh. Ih ini gila banget. Kalau nah di sini warganya tuh ngamuk gitu ya, demo karena nggak terima ada hantu yang tinggal di desanya. Pokoknya di sini warganya tuh keke buat ngusir si Nak yang ini karena bener-bener ngerasain banget. Dan tiba-tiba kalian tahu apa yang terjadi? Nah, setelah si ini yang ngomong panjang lebar, tiba-tiba di belakang tuh ada yang ngomong dan angkat tangan. Tuh bisa kalian lihat di belakang tuh ada tangan yang panjang banget sampai semuanya nengok, dan akhirnya mereka tuh kaget sampai lari kayak gini. Dan ternyata itu tuh tangannya si Nak tuh, sampai yang lainnya juga pada ketawa gara-gara ya kayak gitulah. Pokoknya di akhir filmnya tuh mereka berlima tuh ya hidup bahagia kayak gitu, berenam sama si Naknya. Kayak udahlah hidup berdampingan gitu karena mereka juga saling mencintai kan. Nah di sini si Mak tuh mau nyobain permainan yang lempar bola tuh buat jatuhin kaleng. Ternyata yang ngebantuin tuh tangan si anaknya, liatin panjang banget sampai kalengnya tuh jatuh semua. Kalian wajib banget sih tonton film ini karena ini rame banget. Nah cerita kali ini tentang orang-orang yang melakukan operasi plastik. Nah ini tuh bukannya makin cantik tapi malah jadi kelihatan kayak serem banget gitu. Nah di sini nih ada anak cewek tuh yang dia tuh ngerasa mukanya tuh kayak jelek banget sampai dia tuh ngaca mulu. Terus dia minta antar ke temennya buat ke klinik kecantikan buat operasi plastik tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah dia tuh ngasih sketsa gambar wajahnya gitu ke si dokternya ini, dan dokternya ini bilang kalau misalkan kamu tuh gak bakal sanggup bayar karena biayanya bakal mahal banget. Dan si anak cewek ini tuh bener-bener kecewa banget karena dia gak bakal bisa punya wajah yang bener-bener dia pengenin kayak gini. Nah setelah pulang ke rumah dia juga bilang tuh ke orang tuanya sama ke keluarganya dia juga pengen operasi plastik. Tapi keluarganya bilang kalau misalkan wajahnya dia tuh udah bagus dan cantik banget. Sampai akhirnya dia keluar dan ketemu temennya. Ternyata temennya juga udah ngelakuin operasi plastik dan itu bener-bener bikin kesel banget dia. Nah ini lanjutan part 2-nya. Si cewek ini kayak bener-bener putus asa banget sampai jalan aja nunduk dan nabrak orang. Tiba-tiba dia tuh ketemu pamflet kayak gini dan isinya tuh kayak klinik yang ngebutuhin relawan buat operasi plastik. Tanpa pikir panjang si cewek ini langsung datengin kliniknya dan tanda tangan kontrak tanpa dia baca dulu tuh isi perjanjiannya apa. Nah di situ dia langsung tanda tangan kan karena kesenangan, dan hari itu juga dia langsung operasi plastik. Saking senangnya di operasi plastik dia sampai mimpi udah punya muka yang dia pengen, tapi ternyata itu tuh sia-sia ya karena operasinya gagal dan dia meninggal. Di sisi lain keluarganya tuh kayak hidup biasa aja gitu ya, dan tiba-tiba nih ada anaknya muncul loh. Kenapa muncul, kan tadi katanya udah meninggal, dan ternyata ini tuh orang lain karena keluarga mereka kan nggak ngenalin ya udah operasi plastik kayak gini. Si dokternya tuh nggak mau tanggung jawab guys, jadi digantiin sama orang lain gitu.